此人交给你了。我本该护你周全。黑骨头，出去小兔子呢？好吧。好像有一股特殊的保护气息，就在前面。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pertarungan sengit antara bos bandit dengan tetua duo. Keduanya terlihat sama-sama ingin menang dan saling menyerang satu sama lainnya. Begitupun dengan kedua bandit di bawah yang juga telah berhasil dimusnahkan oleh Xiao Ho dan Xiao Yi menggunakan prajuritnya. Alhasil musuh pun tersisa satu orang yakni tinggal bos bandit aja. Pada pertarungannya tetua duo terus menyerang hingga membuat bos bandit pun merasa khawatir karena jika pertarungannya semakin lama, maka sudah pasti dialah yang akan kalah. Jadinya ia pun berpikir untuk segera menyelesaikan pertarungannya dan salahnya dia malah berpikir untuk menyerang Qin Chen di mana menurutnya Lord Qin Chen ini merupakan musuh yang paling mudah dikalahkan dari mereka semua. Segera dia pun menuju ke arah Qin Chen untuk menyerangnya menggunakan cakar burungnya. Tapi Lord Qin Chen tidaklah diam, segera menggunakan kekuatan mentalnya memasuki bos bandit pada alam bawah sadarnya dan menyerangnya. Meskipun tidak berhasil, Lord Qin Chen sekali lagi menyerangnya dengan artefak kunonya membuat bos bandit pun ketakutan. Dan langsung aja kita pun masuk ke episode terbarunya. Di sana setelah Lord Qin Chen menyerangnya dengan batu kuno, bos bandit masih bisa menahannya menggunakan sisa kekuatannya. Tapi meski begitu ia pun terseret akibat tekanan dari serangan Qin Chen yang sungguh kuat. Pada saat itu Lord Qin Chen tidaklah mengendurkan serangannya, langsung aja serangan kedua pun dilancarkan dengan mengirim puluhan pedang ke arah bos bandit. Lagi-lagi dia pun kembali mengeluarkan teknik pertahanannya. Tapi sayang kekuatannya sudah habis membuat semua pedang pun akhirnya bersarang ke tubuhnya. Dia pun terpental dan seteguk darah pun dimuntahkan dari dalam mulutnya. Sudah jelas kondisi bos bandit sangat memprihatinkan. Rasanya dia sudah enggak bisa lagi melakukan pertarungan. Tapi Lord Qin Chen ini sungguhlah sudah sangat marah. Alhasil dia pun tidak memberikan napas pada bos bandit dan kini menatapnya dengan sangat tajam. Jelas aja bos bandit pun kembali bangkit takut pada Lord Qin Chen dan segera mengeluarkan artefak piringannya melancarkan serangan yang terakhir kalinya. Berharap bisa berhasil tapi hanya dengan satu tebasan pedang. Serangan piring itu pun dihancurkan dan bos bandit kembali terkena serangan telak dari Lord Qin Chen. Dan karena bos bandit tidak ada tenaga lagi dan dia mengira dirinya tidak bisa mengalahkan lagi dari Lord Qin Chen. Jadinya ia pun memohon maaf kepadanya agar Qin Chen tidak memusnahkannya. Dia bilang selama Qin Chen mau memaafkannya, dirinya akan memberikan semua harta yang dia punya pada Lord kita. Namun Lord Qin Chen dengan acuh tidak acuh menghiraukannya dan memerintahkan tetua duo agar mengurus bos bandit ini. Mendengar itu bos bandit pun terjengkang, ketakutan dan dari belakang muncul tetua duo sembari merasa senang sumringah karena kini dia pun bisa menyerap esensi praktisi kuat. Hanya dengan satu serangan tombak, bos bandit pun auto musnah dan tetua duo pun menyerapnya serta tak lupa cincin penyimpanannya diserahkan pada Lord Qin Chen. Semua masalah sudah selesai dan kini saatnya menonton drama cinta seperti yang dilakukan tetua duo yang menonton Qin Chen dan juga Xian Su.
Dengan jiwa pria sejati, Lord Qichen bilang siapapun yang telah menyakitinya secara resmi telah ia musnahkan untuk membayar karena telah menindas dirinya. Sontak Xiansu hanya terdiam dan langsung memeluk sang maestro kita, membuat tetua duo yang melihatnya benar-benar meneteskan air mata. Setelah itu, Lord Qichen kemudian mengatakan tentang kekacauan di alam Yukuno ini itu terlalu berbahaya, jadi seharusnya dirinya selalu melindunginya. Tapi jika Qichen selalu berada di samping Xiansu, maka itu juga akan menempatkan mereka dalam bahaya. Karena nanti musuh-musuh Qichen akan menargetkan Xiansu sebagai musuh mereka juga. Meski begitu, Lord Qichen tidaklah takut. Dan mulai sekarang dirinya akan melindunginya, tidak akan pernah lagi membiarkannya terluka. Di saat tontonan drama semakin menarik, tiba-tiba muncullah dua serangga berdiri di hadapan tetua duo. Keduanya terlihat kebingungan dengan sikap tetua duo ini, tersenyum lebar saat melihat Qichen dan juga Xiansu. Melihat itu, Xiaoho menanyakan apa yang membuat tetua duo tertawa. Namun tetua duo tidaklah memberitahukannya karena hal ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh anak kecil. Mendengar itu, Xiaoho jelas tidak terima kalau tetua duo menyebutnya anak kecil dan bersiap untuk menyerangnya. Pertengkaran ini langsunglah menghentikan drama cinta dan langsung mereka pun berniat pergi dari tempat ini. Di perjalanan, Lord Qichen menanyakan pada Xiansu apakah dia pernah melihat sekelompok pria berpakaian hitam yang mengenakan topeng. Xiansu menjawab jika dia tidak hanya melihatnya, tapi dia juga mengetahuinya kalau kelompok itu berasal dari istana Piao Miao yang bekerja sama dengan aula penegak hukum. Mendengar itu, Lord Qichen tidaklah terlalu terkejut karena sebelumnya ia sudah menduganya. Lalu dia pun kembali menanyakan dari manakah asal-usul kelompok itu. Dan ternyata Xiansu tidak mengetahuinya. Yang ada dia hanya tahu jika kelompok ini adalah orang-orang misterius. Serta dirinya juga pernah bergabung dengan kelompoknya saat sebelum masuk ke alam Yukuno ini. Di mana waktu itu Xiansu menjelaskan kalau kelompok itu dibawa oleh Cishiawudi memasuki istana Piao Miao. Dan dari sini setelah mendengar penjelasan itu, Lord Qichen semakin yakin jika kelompok bertopeng ini pasti terkait dengan istana Piao Miao yang diketuai Sang Guan Xi'er. Di sisi lain kita pun melihat Xiaoyi dan Xiaoho nampaknya tengah merasa senang karena mereka menemukan aura hitam yang cocok dengan tubuh mereka. Tak basa-basi keduanya pun menyerap semuanya dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain Lord Qichen juga berhenti karena dia melihat adanya aura hitam yang muncul di depan mereka. Selain itu di sana juga muncul aura emas yang membuat tubuh Xiansu dan juga Lord Qichen semakin segar. Qichen mengira apakah ini aura pendukung untuk menerobos kultivasinya seperti yang disebutkan oleh si kucing garong sebelumnya. Di saat yang sama muncullah dua serangga memberitahu jika mereka merasakan bau keberadaan harta karun yang ada di depan mereka dan meminta Qichen untuk melihatnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, ternyata Xiaoyi dan Xiaoho menunjukkan sebuah tempat yang di sana terdapat aura hitam yang sangat pekat. Xiansu bilang kalau di tempat ini dirinya tidak menemukan adanya harta karun dan tidak ada yang spesial di sini. Lord Qichen tidaklah cepat menyimpulkan tempat ini dan dia pun ingin melihat di manakah harta karun yang disebutkan oleh dua serangga itu. Segera keduanya pun menyebut jika harta karunnya berada di dalam energi hitam dan mereka pun memasukinya menyerap semua aura hitam itu. Seketika aura hitam pun mulai memudar dan secercah cahaya perlahan juga keluar dari dalam sana. Hingga langsung memunculkan ledakan cahaya. Sontak melihat itu Lord Qichen menjadi terkejut dengan harta karun itu, tapi ledakan cahaya itu sekaligus menyudahi cerita di video kali ini. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin seperti biasa akan membahas untuk spoiler lanjutannya, langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya diceritakan kalau harta karun itu berupa sebuah batu kuno yang dilindungi oleh sebuah formasi.
Jelas Lord Kinchen segera menghancurkan formasinya dan mengambil batu itu. Seperti diketahui kalau batu kuno ini akan mampu membuat seorang praktisi melakukan sebuah terobosan. Kemudian entah dari mana datangnya, pada saat itu muncullah seorang pria muncul di depan Kinchen. Dia begitu terkejut dengan adanya dua serangga yang bisa berbicara. Alhasil dia pun memilih untuk segera kabur dari tempat ini. Nampaknya pria tersebut berasal dari dalam formasi guys, yang telah disegel hingga jutaan tahun. Di mana hal itu kita ketahui dari perilaku Kinchen yang menghentikan penyerangan pada pria tersebut. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.